cerita Laut. Laut seorang lelaki yang lahir di keluarga sederhana pada zaman pemerintahan Soeharto. Laut yang sejak dulu gemar membaca buku, mulai mengenal berbagai macam buku sastra, baik sastra Indonesia maupun sastra Inggris. Karena hobinya itulah, ia memilih untuk mengambil bidang studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kesukaannya itu semakin berkembang, hingga ia menemukan buku karangan Pramoedya Ananta Toer yang ketika itu peredarannya dilarang di Indonesia. Hal itu membuatnya harus diam memfotokopi buku tersebut di suatu tempat yang bernama fotokopian terlarang. Disitulah ia bertemu Kinan, seorang mahasiswa FISIP. Maaf ya. Pada saat itu, Kinan mengajak Laut untuk makan di warteg dekat kampusnya. Saat itu, mereka berdiskusi mengenai gagasannya tentang buku-buku yang disebut terlarang itu. Ketika Kinan melihat ambisi dan potensi besar Laut, ia langsung mengajaknya untuk bergabung ke sebuah komunitas yang bernama Winatra Wirasena. Kok diem? Ayo pesan. Nang-nang-nang ya? Kayak buat buku memang tidak ada tandingannya. Sejak kecil aku dan Asmara sering bantu masak. Asmara nama adikmu ya? Bagus sekali. Memang seperti apa adikmu? Asmara tuh emang bawel dan suka ngatur. Perbandingan sesuatu dan Asmara itu seperti langit dan bumi. Lalu apa pekerjaan bapak? Dia seorang wartawan Karya Solo. Beliau yang mengajarkan kami untuk mencintai bacaan. Lalu apa yang kau lakukan di masa yang akan datang? Dan apa yang kau bayangkan tentang Indonesia 10 tahun lagi? Apakah kita akan terus-menerus berdagang rezim Soeharto berkuasa sama awalnya? Atau kamu ingin berbuat sesuatu? Kan hanya seorang mahasiswa semester 3 fakultas. Yang diam-diam membaca buku Pramudia bukan hanya karena estetika sastra, tapi karena ada suara yang mendorongmu. Mama, ayo dong. Itu narator seangkatan denganku di FISIP. Jarang kuliah, lebih sering orang ini. Ayo sekarang makan siang. Aku ingin berkenalan pada seseorang. Akhirnya, Laut bertemu dengan Bramantio yang merupakan pelopor Winatra Wirasena. Winatra Wirasena merupakan sebuah organisasi mahasiswa dari berbagai jurusan ataupun universitas. Mereka adalah mahasiswa yang selalu membahas mengenai konsep yang hendak mereka lakukan untuk menentang doktrin pemerintahan Orde Baru yang sudah menjabat 30 tahun itu. Dan secara resmi, Laut bergabung ke Winatra Wirasena. Di rumah sederhana yang mereka beli dengan harga murah, setelah melalui perdebatan panjang dengan Daniel, saat ini mereka sedang merapihkan dan membersihkan rumah tua yang sangat berdebu dan kotor. Woi, bantuin dong, jangan pada liatin aja. Berat kan di lemari? Sabar aja. Nih, gua bantuin. Berat ya? Yaudah deh, gue bantuin ya. 1, 2, 3. Ya, udah, rapi kan? Bagus, rapi. Ini lemari dari mana dah? Jelek amat. Dari Gusti. Katanya kalau mati tinggal nyetang aja. Pakainya apa? Mereka semua berkumpul dan mulai berdiskusi tentang usaha melawan doktrin pemerintah yang sudah dijejalkan kepada mereka sejak Orde Baru berkuasa. Memang apa saja yang merugikan masyarakat saat ini? Misalnya apa yang kita rasakan pada saat ini? Penggusuran lahan? Mungkin Tama itu yang menambahkan. Berdiskusi itu penting, tapi berbulan dengan pikiran itu wajib. Berbicara secara Tama, jangan hanya mendengus. Saya hanya pesimistis. Kawan-kawan kita yang membahas karya Pak Pram saja sudah dipenjara. Bagaimana para kabel dan keluarganya mendapat keadilan rehabilitasi lama
dan pemulihan jiwa. Bukan hanya Pak Razak saja, tapi jutaan korban telah dibunuh pada tahun 1965 sampai tahun 1966. Itu pertanyaan kita semua, Tama. Itulah sebabnya kita berdiskusi, mendata, dan melawan semua sejarah buatan pemerintah yang palsu itu. Dengan cara terus-menerus mencari bukti kesaksian dari korban-korban. Inilah mengapa kita mau percaya apapun yang dikatakan oleh Tama. Maksud lu, bagaimana kalau percayanya? Maksudnya tamanya sedikit terlalu rapi-rapian. Ada sesuatu yang aneh di dalam kerapian itu. Satu persatu dari mereka berkumpul di meja makan rumah pancet yang mereka anggap sebagai safe house untuk kembali berdiskusi. Kita ingin selamanya berada di bawah pemerintahan satu orang kamu perempuan takut laut. Mungkin kita hanya nyamuk-nyamuk bagi mereka, kerikil di suatu mereka. Tapi aku tahu satu hal, kita harus mengguncang mereka. Kita harus mengguncang masyarakat pasif, malas, dan putus asa agar mereka mau ikut memperbaiki negeri yang sungguh korup dan berantakan ini, yang sangat tidak menghargai kemanusiaan ini lalu. Peristiwa ini nggak sama sekali mengurangi meditasiku atau kawan-kawan yang lain. Aku yang bertanya-tanya, seandainya kami dicambuk hingga mati pun, apakah ada gunanya? Saya tidak tahu. Ini memang bukan sesuatu yang pragmatis, bukan soal berguna atau tidak berguna. Saya tak pernah tahu soal kita nggak nyoba. Aku berharap sebelum kita harus memakan korban. Aku tak keberatan kalau harus mati, Kinan. Jangan salah, aku cuma mempertanyakan kalau hingga saat ini 1993 tak ada satu tokoh pun yang berani menentang secara terbuka, lalu Akan ada yang muncul lalu. Percayalah. Saat kembali ke Jogja, mereka mendengar kabar bahwa sekarang mereka ditetapkan sebagai buronan pemerintah dan organisasi Winatra Wirasena adalah organisasi terlarang. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berpencar keluar Pulau Jawa agar lebih aman. Mereka berpindah-pindah selama bertahun-tahun, bahkan seminggu sekali dan berganti-ganti nama samaran. Nil dan Alex mana ya? Katanya kesini jam yang lalu. Dalam bumi tadi mereka. Dari siapa? Udah, nggak usah banyak tanya, ikut aja. Iya, dia Bio Laut, Sekjen Wayana. Biru Laut. Aku selalu bertanya-tanya, apakah ini nama samaran seperti Amir Zain, Jaya Kusuma, dan Rijal Amuba? Tapi ternyata ini nama yang diberikan oleh orang tuamu ya? Oi, bawa. Setelah ditangkap, Laut dibawa ke suatu tempat yang tidak ia kenali. Di sana, ia disiksa dan diinterogasi. Laut sempat melawan saat interogasi pertama yang membuat ia mendapatkan penyiksaan yang luar biasa hingga tak sadarkan diri. Keesokan harinya, mereka melakukan interogasi lagi kepadanya. Ayo jalan, dasar pemalas! Sudah ingat tempat persembunyian nanti? Winatra, apa artinya Winatra? Winatra dan Wirasena, mereka ini anak didik Bramantyo yang sudah membusuk di penjara itu kan? Kalian masih aja setia sama anak kurus itu? Lalu, kita ngobrol santai aja, gak usah tegang.
Minum! Kenapa sih kalian mau menggantikan presiden? Ada urusan apa kalian anak-anak kecil ingin menggantikan presiden? Emang kenapa kalau kamu anak kecil? Anda merasa terancam? Winantra. Artinya apa? Bagi secara rata. Membagi secara rata. Kayak ajaran komunis gitu. Ya enggak lah, semua orang kan baik harus dibagi rata. Kalau Wirasena, Sang berani. emang sok berani. Sok-sokan pengen menghapus 5 undang-undang politik. Pidato Bramantio itu kan isinya membela petani dan buruh. Persis kayak PKI. Gini, kalian ini anak-anak yang gila ya. Terserah kamu mau bungkam atau mau bicara. Tapi yang pasti kita bakal nangkep Kinanti suatu hari nanti. Bawa dia. Ayo bener. Kinanti, Narendra, Sunu, Alex, Gusti, dan Biru Laut. Setelahnya, Laut dipindahkan ke sel yang berbeda kali ini. Di sana ada Daniel, Alex, dan Sunu. Laut, di mana lo Laut? Suruh. Syukurlah. Yang lain di sebelahmu siapa? Alex, Nu. Kau Daniel? Hadir. Lu, Iyo. udah berapa lama di sini? Sejak aku diambil, aku lupa kapan. Awal Maret. Sekarang kita tahu berapa? Sekarang kemungkinan sudah tanggal 19 Maret 1998. Kok tahu? Aku menggores dinding dengan tusuk gigi untuk menghitung hari. Bagaimana kau tahu sudah berakhir hari ini? Setiap kali mereka menyalakan musik jelek itu, artinya sudah pagi. Itu perkiraanku saja. Kok bisa dapat tusuk gigi? Nggak tahu, ada di toilet. Ini di mana ya? Lu, Aku betul-betul tidak tahu, Laut. Dia tidak pernah dibawa ke tempat ini. Aku rasa dia masih di luar karena mereka bolak-balik bertanya tentang Kinan. Laut, kemana Naratama selama ini? aku nggak tahu ya. Kata Kinan, dia ditugaskan ke sana kemari. Curiga karena dia tak ada di sini. Tolong! Mau kalian apakan? Kalian mau apa? Mau dibawa kemana, Nu? Mau diapakan dia? Dia pasti akan dikembalikan kan, Nu? Lex, tenang. Lex, kita bawa ke sini. Mungkin mereka mau mengendalikan saja. Daniel diinterogasi selama berjam-jam. Akhirnya dibawa lagi ke dalam sel. Ia membawa berita untuk semua. Niel? El, Ya, pakai kain di dekatmu itu sebagai selimut. Niel, kau diangkat. aku diinterogasi oleh aparat perempuan sambil disiram air es berkali-kali. Kinan sudah tertangkap. Laut, Apa kata mereka? mereka hanya mengatakan Kinan sudah terjaring. Mereka bertanya, siapa yang menandai aksi kita dan siapa yang berada di atas Kinan dan Mereka semua mendapat gilirannya untuk diinterogasi kecuali Laut. Interogasi tersebut berlangsung hingga keesokan harinya. Alex, Hadir. Daniel, Ya, Laut. Mau mati. Ini mau kemana? Suruh! Anjing kalian! Ya. jadi kau terjaring
cari bersama Kinan. Kau tahu dia dibawa kemana? Tidak, sejak dijaring kami dipisah, mobil terpisah, aku tidak tahu dia dibawa kemana. Tahu. Adikmu, orang tuamu, dan orang-orang terdekatmu setiap hari mencari lu kesana kemari. Laut! Lepaskan Laut! Halo, Laut. Kenapa? Oh, pengen ngomong sama aku ya? Setan kau, ya! Aku ngerti kok perasaan kamu. Laut, oh, aku lega. Kau kembali. Alex, jam berapa? Hari apa? Ini sudah tanggal 16 April 1998 jam 4 sore. Laut, kau gosok tanganmu biar hangat. Itu yang biasanya kami lakukan kalau sedang mencari ikan di pagi buta. Laut, tolong jawab, Laut. Alex, Daniel, Tama. Ada apa, Laut? Aku bertemu Gusti, mengenakan kemeja batik dengan kamera bisnya. Sibuk memotretku selama disisa. Laut? Ya, Kau yakin yang kau lihat adalah Gusti Suroso? ya, tidak lain. Tidak bukan. Gusti dengan kamera bisnya. Kita kebobolan. Bagaimana Kinan tidak mencium kehadiran musang itu? Jangan menghina Musa. Binatang kami itu jauh lebih baik dan berguna daripada si bang. Ular, dia lebih cocok disebut ular. Merayap, melilit, dan menggigit sembari mengirim beberapa tetesan racun yang mematikan. Kalian terlalu sibuk mencurigaiku, sehingga pengkhianat sesungguhnya lolos. Sebetulnya siapakah Gusti yang kita kenal? Bapaknya bekerja di BUMN, makanya dia punya uang dan selalu menyediakan barang di markas. Ibunya pemilik salon kecil, tapi selebihnya Dia pernah keceplosan. Katanya 2 minggu gak nongol karena anak pamannya menikah. terus Pamannya katanya jenderal polisi. Hah? Lex, Ya? kalau sampai aku diambil dan tidak kembali, Halah, jangan ngomong begitu. kalau sampai aku diambil dan tidak kembali, sampaikan pada Asmara. Maafkan aku meninggalkan dia ketika bermain petak umpet. Dia akan paham. Aku akan selalu mengirim pesan kepadanya melalui apapun yang dimiliki alam. Udah, cepetan jalan. Laut mau kemana? Kita mau dibawa mana? Kamu nanya kita mau dibawa kemana? Kita bakal ke tempat peristirahatan terakhir kamu. Dari laut, kembali ke laut. Ketika itu Laut menghilang. Keluarganya di hari Minggu sore itu sedang bersiap untuk makan bersama seperti biasanya dan menunggu Laut pulang. Mara, cepet dong bawa piring dan gelasnya. Nanti kalau Mas Laut pulang gimana? Dia makan pakai apa, Mara? Ya, Bu. Aduh. Ini loh. Aduh, Mas Bu ini loh, susah banget dihubungin ya. Gimana nih, Pak? Mas Laut ini kemana? Udah dari tadi ditungguin loh. Iya, Bapak tahu. Mungkin dia macet atau ada kelas tambahan. Ya nggak bisa, Pak. Mas Laut ini udah berbulan-bulan gak pulang. Udah nggak ada kabar juga. Ibu tuh nggak bisa tenang. Ya sudah. Coba, kalian makan duluan saja. Bapak coba telepon dia. Sudah hampir 2 jam, mereka menunggu Laut tak kunjung muncul. Mas Laut gimana loh? Loh, Anjani? Masuk. Ada perlu apa? Hanya ingin ketemu Mara dan dengan Mas Laut. Loh,
Anjani, jangan duduk di situ. Nanti Mas Laut kalau dia datang, Mas Laut taruh di mana? Setelah menunggu sangat lama, Laut tak kunjung muncul. Karena kekhawatirannya itu, keluarganya mulai mencari informasi tentang Laut selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Aduh, ini kenapa sih Laut kenapa ya? Anjani sama nggak tahu. Oh, jual kemana deh? Loh, Dan kekhawatiran mereka bertambah saat ibu mendapatkan telepon bahwa terjadi kecelakaan kepada bapak. Bu, kenapa? Namun, kepergian bapak bukan melemahkan asmara. Dan sebaliknya, hal itu menumbuhkan semangat dan amarah akan kebenaran yang membuat ia tegar dan tetap menuntut jawaban atas hilangnya Laut. Setelah mengetahui bahwa kawan-kawan Laut sudah dibebaskan, Asmara segera mencari informasi mengenai apa yang terjadi lewat Alex, yang memang dekat dengan Asmara. Kami disekap, diinterogasi, dan disiksa selama berbulan-bulan dalam sebuah markas yang bahkan kita tidak tahu di mana. Kami sudah curiga dari awal Sunu dibawa entah kemana dan tak kembali lagi. Dan setelah diinterogasi, entah berapa kali mereka membawa Laut keluar dari sel. Marah, aku tak ingin kau mendengar ini. Aku ingin kau menggenggam Laut hanya memulai kehidupan baru yang lebih baik, entah dimanapun itu. Tapi mereka mengatakan hal sebaliknya, bahwa Mas Laut sudah kembali pulang ke tempat yang menjadi rumahnya sekarang, Laut. Pada Kamis keempat di awal tahun 2007 itu, di bawah matahari senja, di hadapan Istana Negara, kami berdiri dengan baju hitam. Kami tak berteriak atau melonjak-lonjak, melainkan bersuara dalam diam. Setiap langkahmu, langkah kita, apakah terlihat atau tidak, apakah terasa atau tidak, adalah sebuah kontribusi Laut. Mungkin saja kita keluar dari rezim ini 10 tahun lagi, atau 20 tahun lagi. Tapi apapun yang kau alami adalah sebuah langkah, sebuah baris dalam puisimu, sebuah karya kalimat pertama dari cerita pendekmu. Matilah engkau mati, engkau akan lahir berkali-kali.